Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Dan hari ini teman-teman semua, saya kembali hadir lagi dari ibu kota Nusantara. Apa kabar teman-teman semua hari ini ya? Kali ini saya mengajak teman-teman semua kembali melihat kondisi terbaru nih di kawasan Embung MBH. Kita udah lama ya tidak melihat ke kawasan ini dan lihat. Seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat kita meliputi kawasan Embung yang pengendali banjir di sisi barat istana, sama kemarin ya pembangunan masjid dan basilika. Kawasan embung-embungnya itu udah terlihat lebih jernih ya ketimbang beberapa waktu yang lalu, karena udah beberapa hari terakhir ini di kawasan IKN tidak turun hujan ya, dan terlihat ya ke kawasan embung-embung yang ada di ibu kota Nusantara ini lebih jernih jadinya. Karena kan di kawasan ini masih terus dilakukan pembangunan ya, masih terus berlanjut. Jadi kalau semua turun hujan deras, ya pastinya kawasan ini juga terpengaruh dengan ini ya, lumpur-lumpur yang terbawa. Tapi kalau di masa depan sudah selesai, pastinya ya kawasan-kawasan seperti ini bisa kita lihat nih teman-teman. Air-air yang jernih seperti ini tuh bakal kita lihat di berbagai embung karena udah selesai gitu, udah selesai pembangunannya. Dan ngomong-ngomong ini ya, ngomong-ngomong tidak ada hujan beberapa hari terakhir di IKN, ya semoga aja ya di kawasan-kawasan lain ya yang selain di IKN ya semoga aman dari kebakaran ya, amin. Karena biasanya ya kalau tidak ada hujan atau kemarau itu resiko kebakarannya kan tinggi. Nah semoga aja ya itu tidak terjadi. Beberapa tahun belakangan kan kita tidak ada mendengar kebakaran ya di kawasan ini, amin. Pokoknya semoga itu tidak terjadi. Nah ini teman-teman semua ya di kawasan Embung MBH. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin juga belum pernah ke IKN atau akan ke IKN, ini ya saran dari saya, kalau kalian ingin melihat cantiknya Istana Garuda, kalian tuh dari sini nih, dari jembatan Embung MBH melihatnya atau berfotonya. Baru diambil dari arah depan jembatannya mengarah ke Istana Garuda, itu cakep banget. Mungkin buat teman-teman semua yang pernah ke Embung MBH bisa ceritakan juga ya bagaimana kalau melihat ke arah Istana Garuda itu pokoknya cakep banget dari arah sini ya, dari arah Embung MBH. Kalau dari arah ini ya, dari arah tengah atau dari arah ini, dari arah gedung-gedung Kemenko itu kan akan banyak penglihatan nih, ada gedung-gedung ya, ada gedung Kemenko 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dari Embung MBH fokusnya langsung ke Istana Garuda gitu. Jadi pemandangannya tidak terganggu. Nah ini dia teman-teman semua ya, kawasan Embung MBH yang berada dekat dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat juga nih ya, di sebelah kanan kita itu Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah itu ya, kita sudah bisa lihat Istana Garuda dari arah Embung MBH ini teman-teman ya. Nah, kalau seumpama dari jembatannya tadi itu ada sedikit terhalang dengan bukit, tapi itu menarik teman-teman. Kalau dari arah jembatan tadi terhalang bukit sedikit dan terlihat ya kepakan sayap dan juga kepala Garudanya dari arah bukit itu. Ini ada jembatan itu mengarah ke arah gedung Kemenko 4 ya, dan juga gedung Kemenko 3 yang ada di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan ini dia teman-teman semua kondisi terbaru ya di Embung MBH. Ini salah satu embung yang dibangun di kawasan inti Nusantara, dan informasinya kan nantinya di kawasan ini tuh akan terbangun sebanyak lebih dari 60 embung. Salah satunya ini, terus juga kemarin sudah kita liput di masjid dan juga basilika, terus yang ada di pengendali banjir, dan salah satunya ini ya yang kita liput saat ini, serta ada juga di dekat Bin Polri ya. Itu juga kalau semama tidak ada hujan tuh airnya juga lumayan ini ya, lumayan jernih seperti ini gitu, ketimbang kalau masih sering hujan. Saat ini kan kawasan-kawasan di sekitar sini masih ada pembangunan ya tuh, kayak di Pasar Nusantara ini kan masih dibangun, terus di akses jalan SUBP 1B itu juga masih dibangun. Jadi kalau pas hujan deras ya otomatis akan keruh ya kawasan ini gitu teman-teman. Nah ini ya, sebelum kita coba lihat bagian bawah ya, seperti biasa saya akan coba ngajak teman-teman semua untuk melihat ke area bawah. Ini saya akan lihatkan lagi ke sebelah yang dekat dengan jalan akses ke Kemenko 1 ya teman-teman. Nah ini, jadi di sini juga ada taman-taman yang sudah dibangun. Terus juga di sini ada angsa ya, biasanya ada angsa. Terus juga kalau mau pagi atau sore itu ramai burung-burung yang berkeliaran di sini. Jadi teman-teman kalau seumpama berada di sini di sore hari atau pagi hari itu akan mendengar suara-suara burung dan juga hewan-hewan yang ada di sini. Oh ya, di sini juga teman-teman sudah dipasang ya, dilarang mancing. Itu menarik ya menurut saya, karena ini kan ditanam ya di sini di kawasan Embung MBH. Ya harusnya meskipun nggak dilarang ya kita jangan mancing lah di sini kan. Ini untuk bisa kita nikmati ya
bukan cuma untuk saat ini, tapi di masa depan. Coba lihat deh, kalau kita lihat video-video dari luar negeri itu banyak sekali paret pun banyak ikannya kan ya. Semoga aja embung-embung seperti ini juga tidak diganggu gitu untuk ikan atau hewan-hewan yang ada di sini. Oke teman-teman semua, ini dia ya. Setelah kita lihat tadi di atas, kita lanjut lagi melihat melalui kamera bawah. Ini situasi yang di dekat dengan jembatannya nih depan ini. Sini ada perhatian juga ya. Dilarang menangkap ikan di area embung. Iya dong ya teman-teman, karena kan ini ikannya ditanam juga biar lebih banyak lagi ya, lebih cantik lagi kalau kita lihat banyak ikannya ya. Memang ya teman-teman kita kadang kalau lihat ada ikan gitu gatel memancing, padahal jangan dipancingin dong ya, biar kawasan ini lebih banyak ikan-ikannya yang terlihat gitu, nggak takut untuk memunculkan diri ke permukaan. Tapi kalau dipancingin terus baru aja ditanam, gimana mau dinikmati oleh kita-kita gitu ya. Jangan hanya karena hobi ya, tapi membuat yang lain tidak bisa menikmati, ya enggak? Ya dong, kan kalau seumpama dipancingin nih habis, nggak ada dong yang bisa kita nikmatin gitu untuk dilihat. Karena nikmat itu bukan hanya dirasa atau dimakan ya, tapi untuk dilihat pun itu udah nikmat teman-teman. Apalagi dengan seumpama kita lihat ya di air-air ini banyak ikan-ikannya, pasti kita juga lebih nikmat gitu untuk melihatnya ke kawasan embung ini. Gimana menurut teman-teman? Jadi saya pikir dengan dipasangnya pelang itu larangan, saya setuju sekali ya teman-teman, untuk menjadikan kawasan ini lebih lebih indah gitu dengan keberadaan hewan-hewan yang ada, termasuk juga ikan dan juga burung-burungnya. Ya kalau bisa ditambahin Pak, yang masang tambahin dilarang memburu burung gitu. Pokoknya hewan-hewan yang di sini biar lebih lebih hidup gitu ya. Bukan cuma dengan manusianya tapi dengan hewan dan tumbuhan. Ini ya lokasi embungnya teman-teman semua untuk di kali ini tuh. Nah buat teman-teman ya kemarin yang bilang bisa jernih nggak airnya, nih buktinya ya. Kalau seumpama tidak ada hujan, ini hampir semingguan lebih ya, ini nggak ada hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Lihat, apalagi di masa depan kalau seumpama sudah ada teknologi-teknologi yang digunakan gitu. Apa sih yang nggak bisa ya? Kalau sekarang ya karena masih proses pembangunan ya, wajar aja keruh pada saat hujan. Tapi kalau sudah ndak hujan seperti ini, liatin, jernih kan. Apalagi ditambahin ya, ditambah tuh teratai sana tuh, bisa lihat. Lupa tadi saya melihat Yan, coba kita lihat yuk tuh, pas berbunga ya, memekar semua, cakep tuh. Dan ini ya teman-teman, kalau seumpama teman-teman itu ingin melihat ke arah Istana Garuda, nih lokasi yang cakep untuk pemandangan Istana Garuda dari sini nih ya, dari embung MBH jembatan ini ke sana ya, cakep bener. Itu penglihatan saya ya, gimana kalau penglihatan teman-teman? Saya kalau seumpama dari arah depan kan nggak terlalu ini ya, karena banyak bangunan-bangunan yang istilahnya apa ya, bukan menghalangi, jadi menambah gitu, menambah keberadaan Istana Garuda ini semacam banyak yang kita lihat gitu. Tapi kalau kita berdiri di jembatan ini dan dipoto seperti ini, fokus kita hanya ke kitanya sama belakangnya Istana Garuda. Cakep kan? Nah itu ya, di kejauhan sana juga angsa-angsanya ya masih ada sampai sekarang teman-teman.
Nah gimana teman-teman, cakep kan kawasan Embung MBH ini? Apalagi nanti kalau sudah digunakan ya Ibu Kota Nusantara, kawasan ini lebih ramai lagi pengunjung. Bukan cuman tanaman-tanamannya yang meramaikan, tapi manusia-manusianya juga. Kalau saat ini kan yang kita lihat adalah keheningan di kawasan Embung MBH ini. Semoga ya tahun depan atau tahun depannya lagi kawasan ini bisa lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Nah ini dia teman-teman semua ya, saya sudah ngajak teman-teman untuk melihat kawasan Embung MBH untuk saat ini. Saya nggak ke sana karena lumayan panas dan tadi ada angsa tuh. Ada angsa biar nggak mengganggu mereka ya, kasihan kalau kita lewatin kan mereka keganggu gitu. Alasan aja sih, sebenarnya takut diseruduk. Nah ini teman-teman semua ya, saya akan coba lihatkan lagi tuh bagian sana, bagian teratainya sebelum saya akhiri video kali ini. Sekali lagi buat teman-teman semua ya, tuh lihatin belakang saya, cakep kan? Sambil duduk dulu deh. Oke. Nah teman-teman, saya kan sudah dari awal tuh kesini ya melihat ini semua gitu. Apalagi kemarin pada saat saya ngeliput PLTS buat teman-teman yang belum sempat melihat perjalanan saya di area PLTS, coba disimak deh. Dulu area sini itu sama seperti itu, jalanannya becek, cuman batu sama tanah ya. Bahkan saya juga nggak jarang tuh saya tuh di sini dorong motor gitu, dorong kendaraan, HP saya jatuh sering. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih yang teman-teman bisa lihat saat ini tuh seperti ini. Ini juga terbentuknya dengan berbagai upaya pastinya kan, berbagai waktu, nggak langsung bim salah bim, nggak langsung jadi seperti ini. Ya dulu juga sama kayak di jalan sana. Jadi pesan saya buat teman-teman semua ya yang kalau melihat konten-konten saya yang kemarin tuh kayak jalanan tuh, itu menggambarkan dulunya di kawasan ini ya. Semoga aja sih ya. Ini kan juga tuh lihat sana, gedung-gedung sana. Itu udah berdiri. Kalau menurut saya itu kayaknya sudah siap digunakan. Ya semoga cepat digunakan ya. Apalagi nanti setelah Agustus ya. Setelah Agustus ya harapannya bisa segera digunakan, karena buat apa nih kalau nggak digunain ya nggak? Ya semoga aja dan semoga lancar nih ya. Kita doakan aja semua yang proses-proses yang ada di Ibu Kota Nusantara kayak ini ya, yang saat ini kita coba lihat kemarin gitu. Beberapa hari yang lalu kita lihat di kawasan SUPP 1B itu ya, jalanan lagi dibangun juga ya. Jalanan lagi dibangun di SUPP 1B. Ini juga kemarin waktu pas kita ke arah SUPP 1C sana yang ke arah timur itu juga sama hunian TNI. Terus kemarin ada beberapa hari yang lalu buat teman-teman nih ya, jadi saya kembali lagi yang belum menonton tuh kawasan pengendali banjir itu juga sama ya, cakep juga. Kalau lama-lama dibiarin juga sayang ya, banyak kawasan-kawasan yang sudah nampaknya sudah siap menerima atau dikunjungi oleh masyarakat, belum bisa nih ya, belum bisa karena belum dibuka untuk umum atau kawasannya belum kawasan sekitarnya belum siap atau aksesnya belum siap kan gitu jadinya. Ya semoga aja ya semua kembali lagi semua berjalan lancar. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dalam setiap penyampaian. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan kalau ada salah informasi tolong diluruskan di kolom komentar. Dan lagi-lagi jangan lupa ya bantu subscribe nih ya, bantu subscribe, tekan tombol like-nya setiap video yang teman-teman lihat. Dan juga lihat juga ya versi tulisannya di Dian Rana ID. Di sana saya menuliskan tentang apa yang saya lihat di sini yang mungkin juga nggak saya bahas di video,
tapi saya tulis di sana gitu. Jadi buat teman-teman semua, silahkan aja diikutin juga ya, kalau yang suka baca nih ya, kalau suka baca di tulisan saya di Dian Rana ID, cari aja di Google Dian Rana ID gitu. Nanti akan ada muncul websitenya. Oke, demikian teman-teman semua ya, ini sudah mulai panas. Saya Dian Rana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Bye-bye.